Wah, banyak masalah-masalah baru yang akan muncul nih kayaknya. Ditambah Hiwu pun sadar untuk mengungkap kejahatan Choi Kang-jin, dia perlu dekengan yang lebih kuat lagi ya. Tapi tenang aja, sepertinya Hiwu akan menemukan jalan keluar untuk melancarkan rencananya menjatuhkan Choi Kang-jin. Orang kuat yang dia akan pilih menjadi sekutu baru nantinya adalah pemimpin partai oposisi yang merupakan lawan terberat dari Cho Tae-soo. Wah, makin seru kan? Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku pengen bahas sama Again My Life. Yang pengen aku bahas sekarang adalah prediksi full untuk episode 9 dan 10. Nah, setelah aku cari tahu lebih dalam, ternyata akan ada masalah yang akan munculnya itu bersamaan di episode 9 dan 10 ini. Tapi tenang aja, sepertinya Cho Tae-soo ini sudah mulai hancur sedikit demi sedikit. Ya, walaupun kalian juga udah banyak yang tahu kan, kalau udah banyak spoiler bertebaran kalau nanti akhirnya Cho Tae-soo itu akan meningsoy. Tapi kita belum tahu juga ya di drama ini, kita lihat nanti. Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih serius, seperti biasa aku pengen berbagi informasi dulu nih sama kalian. Dan ini tuh penting banget buat kalian cewek-cewek yang pengen kulitnya itu tampil sehat. Dan buat kalian yang udah sering nonton channel aku dari dulu, kalian pasti udah tahu kalau aku tuh sering nge-review produk-produk dari Scarlett, baik itu body care ataupun face care, dan dua-duanya itu sama-sama bagus. Baru-baru ini Scarlett merilis produknya di Paris dan bahkan udah ada di e-commerce Indonesia, yaitu dua serum yang powerful banget, yaitu Niacinamide Beta Glucan 7 Phytoextract Tea Serum dan juga Skin Smoothing Retinol Serum. Dan kedua serum ini tuh sama-sama bagus banget kegunaannya. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama bakalan aku bahas itu adalah serum Niacinamide. Nah, ini tuh botolnya kayak gini, hampir sama dengan yang acne, cuma bedanya kalau yang ini tutupnya warna ungu, kalau yang acne itu warna putih. Jadi kita itu gampang buat bedainnya. Nah, buat kalian yang sering bekerja di luar ruangan, pastikan wajahnya itu sering terkena paparan sinar matahari, dan pasti itu membuat masalah-masalah di kulit kita. Contohnya seperti kulit kusam, terus muncul tanda-tanda penuaan, setelah itu warna kulit tidak rata, dan juga pasti muncul noda-noda hitam di wajah kita. Nah, serum ini tuh cocok banget buat kalian yang kerja di luar ruangan karena mengandung powerful ingredient dari 5% niacinamide, beta glucan, dan 7 phytoextract yang efektif mencerahkan kulit, mencegah penuaan dini, dan antioksidan. Dan dilengkapi juga dengan triple ceramide kompleks yang akan memperbaiki skin barrier. Niacinamide ini cocok untuk semua jenis kulit, tetapi disesuaikan juga ya dengan kebutuhan. Dan serum ini tuh cocok untuk umur 13 tahun ke atas. Cara pakainya, keluarkan 2-3 tetes ke telapak tangan, kemudian ratakan di wajah dan leher kita. Terus tepuk-tepuk perlahan dan tunggu hingga meresap 1-2 menit ya. Serum ini bisa dipakai tiap hari, pagi dan malam hari. Serum ini juga bisa dipakai dengan serum Scarlett yang lain. Nah, sekarang kita lanjut bahas ke serum Skin Smoothing Retinol Serum. Serum ini tuh juga bagus banget, apalagi buat kalian yang udah ngerasain tanda-tanda penuaan karena usia. Selama ini tuh kan kita selalu nggak sadar kalau kita sering terkena paparan sinar matahari, kemudian gaya hidup dan pola makan yang nggak sehat. Nah, itulah yang menyebabkan muncul tanda-tanda penuaan di kulit kita. Sedangkan untuk mengatasi tanda-tanda penuaan itu dibutuhkan serum yang mengandung retinol. Apa sih retinol itu? Retinol itu adalah turunan dari vitamin A yang tubuh kita itu nggak bisa memproduksi sendiri. Nah, kita itu cuma bisa dapetin retinol itu dari makanan dan suplemen atau dari skincare ini. Jadi yang bikin aku seneng banget sama serum ini tuh karena kandungannya itu lengkap banget. Selain retinol, serum ini juga mengandung pomegranate extract, hexapeptide egg, allantoin, dan vitamin C yang efektif menyamarkan kerutan serta garis-garis halus pada kulit wajah sehingga mampu mencegah penuaan dini. Dan serum retinol ini bisa dipakai untuk 20 tahun ke atas dan cocok untuk semua jenis kulit, terutama kulit yang kusam, keriput, dan kasar. Cara pakai retinol serum ini juga sama, yaitu teteskan 2-3 tetes ke telapak tangan, kemudian ratakan di wajah dan leher, tepuk-tepuk sedikit, dan tunggu sebentar hingga produknya meresap.
Untuk serum retinol ini aku saranin jangan dulu dipakai tiap hari. Kalian bisa pakai untuk permulaan ya, bisa pakai 2 atau 3 kali dalam seminggu dulu. Jadi kalian tuh tes dulu di kulit kalian, kalau cocok misalnya kalian bisa lanjut pakai ini secara rutin. Dan juga ini tuh nggak boleh dipakai untuk ibu hamil dan menyusui. Sedangkan untuk serum niacinamide itu boleh untuk ibu hamil dan menyusui, tetapi tetap ya harus dikonsultasikan dulu sama dokter. Dan kalian juga harus ingat ya, serum retinol ini juga nggak bisa digabungin dengan serum acne. Kalau misalnya digabungin, itu tuh akan bikin kulit kita itu semakin terkikis atau semakin tipis. Tetapi serum retinol ini boleh digabungkan dengan serum niacinamide ataupun serum scarlet lainnya, kecuali yang acne. Jadi kalau misalnya serum ini tuh mau dikombinasikan, gimana cara pakainya? Seperti biasa, kita cuci muka dulu dengan facial wash, kemudian kita pakai toner, habis itu kita pakai serum yang seperti biasa kita pakai atau yang biasa kita pakai, habis itu baru pakai niacinamide dan retinol ini terakhir. Nah setelah itu baru deh kita pakai pelembab atau yang lain-lainnya. Semua produk dari Scarlett ini sudah mengantongi izin BPOM, jadi aman banget ya buat dipakai di kulit kita. Harga per itemnya seperti biasa masih tetap 75.000 aja per item. Kalau kalian pengen beli, kalian itu bisa dapetin di e-commerce yang ada di Indonesia, atau kalian bisa langsung cek di deskripsi box aku dan kalian tinggal langsung klik di sana. Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa langsung cek Instagramnya Scarlett Whitening. Yuk yang mau kulitnya sehat dan glowing bareng-bareng, langsung aja cobain produk dari Scarlett Whitening. Terakhir di episode 8, rencana awal Hwoo untuk menjebak Jang Il Hyun berhasil, dimana akhirnya Jang Il Hyun menjadi kambing hitam oleh Kim Sok Hun dan Cho Tae Suk. Namun ini masih menjadi awal nih guys. Nanti di episode 8 akhirnya Jang Il Hyun akan ditangkap karena terlibat kasus suap dan korupsi yayasan seni milik kekasih barunya sang pianis. Wah seru ya. Rencana ini juga akan berjalan mulus sepertinya, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Hwoo. Sampai saat ini orang-orang jahat tersebut belum sadar bahwa Hwoo sedang menghancurkan mereka sedikit demi sedikit. Malahan orang-orang jahat tersebut semakin mempercayai Hwoo setelah membeberkan kasus Jang Il Hyun. Karena akibat kasus ini, Kim Sok Hun mendapat penghargaan dan kepercayaan dari masyarakat serta mendapat pujian dari Cho Tae Suk. Sebenarnya aku rasa Hwoo sudah mulai sedikit demi sedikit berubah sih, menjadi iblis yang menghukum iblis-iblis jahat lainnya, seperti yang diminta oleh Han Ji Hyun dulu kan. Saat diinterogasi, Jang Il Hyun malah marah terhadap Hwoo yang merupakan juniornya. Namun Hwoo mencoba menenangkan Jang Il Hyun dan memberitahu bahwa positifnya dari masalah ini tuh rakyat jadi percaya lagi dengan kejaksaan, dan ini merupakan perintah langsung dari Kim Sok Hun. Hwoo pun mengatakan akan berusaha menyelamatkan Jang Il Hyun. Nah di sini Jang Il Hyun tahu kalau yang menggantikannya adalah juniornya Choi Kang Jin. Karena merasa terhianati, dia pun membeberkan kalau Choi Kang Jin juga banyak melakukan kejahatan, bahkan sampai dijuluki jaksa mucikari. Wow, Hwoo pun mulai merencanakan sesuatu. Target selanjutnya yang akan dia jatuhkan adalah Choi Kang Jin. Bagus juga ya, karena si Jang Il Hyun ini dia nggak mau disalahin sendiri gitu. Akhirnya dia mau ngebongkar kebusukan-kebusukan yang lainnya. Saat ini kondisi hubungan Hwoo dan Lee Min Soo semakin membaik karena ternyata mereka punya tujuan yang sama nih. Dan sedikit masa lalu Lee Min Soo terungkap bahwa dulu ayah Lee Min Soo yang merupakan anggota dewan difitnah oleh Cho Tae Suk untuk menjatuhkannya. Jadi bisa dibilang target mereka sama, yaitu Cho Tae Suk ya. Saat mereka lagi bersama, tiba-tiba mereka ditemui seorang gadis dan melaporkan bahwa tempat dia menjadi sukarelawan di sebuah panti disabilitas banyak hal yang mencurigakan. Nah, dia sudah lapor polisi, namun polisi itu pada nggak percaya sama dia. Inilah kasus pertama yang akan diselesaikan bersama oleh Hwoo dan Lee Min Soo. Ternyata tempat panti disabilitas tersebut mengeksploitasi tenaga kerja dari orang-orang penyandang disabilitas, bahkan menjual para wanita-wanita disabilitas pada para hidung belang. Aduh, parah banget nih. Akhirnya kasus ini pun berhasil diungkap mereka berdua dan berujung mereka berdua jadi orang kepercayaan Kim Sok Hun yang bertekad untuk menjadi jaksa agung. Di sisi lain, Hwoo meminta bantuan Gyuri dan asistennya untuk mulai menyelidiki Choi Kang Jin secara diam-diam.
Ternyata ayah Choi Kang-jin adalah pemilik perusahaan entertainment dan dia sering menjual para wanita yang ingin menjadi selebritis pada anggota-anggota dewan agar impiannya terwujud. Gyuri pun sebenarnya agak takut sih menyelidiki ini karena sama aja menyerang anggota kejaksaan, namun dia tetap melanjutkan penyelidikannya. Di sisi lain, Hye-ah dan Han-mi kini menghadapi masalah baru, di mana Hye-ah mulai berencana melindungi perusahaan Chun-a milik ayahnya dari Cho Tae-suk karena sudah mulai mencium kecurangan-kecurangan dari Cho Tae-suk ini. Sedangkan Han-mi dijodohkan oleh salah seorang relasi ayahnya secara paksa untuk menguatkan kedudukan Kim Sok-hun. Wah, banyak masalah-masalah baru yang akan muncul nih kayaknya. Ditambah Hye-woo pun sadar untuk mengungkap kejahatan Choi Kang-jin, dia perlu dekengan yang lebih kuat lagi ya. Karena kasus ini berhubungan langsung dengan para anggota dewan. Tapi tenang aja, sepertinya Hye-woo akan menemukan jalan keluar untuk melancarkan rencananya menjatuhkan Choi Kang-jin. Orang kuat yang dia akan pilih menjadi sekutu baru nantinya adalah pemimpin partai oposisi yang merupakan lawan terberat dari Cho Tae-suk. Wah, makin seru kan? Yuk kita tunggu bareng-bareng penayangan episode 9 dan 10 Jumat ini. Kalau kalian ada teori lain, jangan lupa komen di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe. Karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zurum TV. Krom kamsap. Nida.